Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Naila Kamila dengan NPM 2013-2424008. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala yang memperlihatkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut tidak terjadi sesaat, karena apabila hanya sementara, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Misalnya kenaikan harga barang menjelang Lebaran atau hari libur lainnya. Ketika Lebaran usai, harga akan normal kembali. Kenaikan harga tersebut tidak dapat disebut inflasi karena hanya terjadi sementara. Inflasi terjadi ketika harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang atau jasa mengalami kelangkaan. Jadi konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa tersebut. Berikutnya ada penyebab inflasi. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi, yaitu yang pertama ada natural inflation. Natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena penyebab alamiah seperti bencana alam. Inflasi ini diakibatkan turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif, misalnya saat bencana alam terjadi. Berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya. Yang kedua ada human error inflation, yaitu terjadi karena kesalahan manusia seperti korupsi, buruknya administrasi, pajak yang tinggi, dan serta pencetakan uang berlebihan. Korupsi akan mengganggu tingkat harga karena produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya kotor yang dikeluarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi, yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada demand full inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregatif demand masyarakat terhadap komoditas hasil produksi di pasar barang. Yang kedua itu ada cost push inflation, yaitu disebabkan oleh pergeseran agregatif supply curve ke arah kiri atas. Berikutnya berdasarkan asalnya. Yang pertama itu ada domestic inflation, yaitu terjadi karena kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real maupun moneter dalam negeri oleh pelaku ekonomi serta masyarakat. Misalnya, permintaan barang tertentu meningkat. Terjadinya demand full inflation yang berasal dari dalam negeri. Berikut itu ada imported inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas di luar negeri atau di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara bersangkutan. Contohnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus-menerus sehingga muncul cost full inflation dari luar negeri. Baik, sekian dari penjelasan materi saya.
Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yaitu kesimpulannya, inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sementara kondisi di mana terjadi penurunan harga disebut dengan deflasi. Dalam perspektif Islam, inflasi diartikan sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai satuan uang terhadap suatu komoditas. Itu di samping hal tersebut, dalam Islam inflasi disebabkan dua keadaan, yaitu yang pertama ada natural inflation yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam menekan inflasi. Yang kedua itu ada human error inflation, human sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dan manusia itu sendiri. Baik, sekian dari penjelasan materi saya tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.